Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPIB Sangkakala mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Esterina Manusiwa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung dari Gita Bakti 12 bait pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah nas pembimbing dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani kami.
Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 yang menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dan dikuduskan, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 23 yang menyatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh membimbing kami untuk kami boleh mengerti dan mendalami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya.
sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam. Ada beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti tahun 2004 adanya gempa bumi di Aceh, tepatnya tanggal 26 Desember 2004. Kemudian juga ada Gunung Merapi, meletusnya Gunung Merapi di Jogja, itu tanggal 26 Oktober 2010. Kemudian juga ada tsunami ya tahun 2018 di Anak Krakatau, Selat Sunda. Terus kemudian juga ada tanah longsor di Kampung Cigaherong tahun 2018. Dan kemudian juga ada banjir bandang di Sigi di Sulawesi Tengah tahun 2019. Bahkan juga di awal 2020 ada banjir yang cukup besar Bapak Ibu Saudara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, itu banjir yang terbesar. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak terhitung banyaknya korban jiwa atau korban cacat tubuh atau bahkan kerugian harta benda, kemudian juga hilangnya mata pencaharian, baik ada yang berladang, bertani, beternak, belum lagi juga adanya berbagai penyakit-penyakit atau bahkan juga kelaparan yang diakibatkan oleh berbagai macam gempa tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak zaman perjanjian lama manusia sudah mengalami juga bencana. Seperti kalau kita lihat ada air bah, kemudian juga hujan api dan belerang pada saat Sodom dan Gomora. Kemudian juga ada gempa bumi dan berbagai macam malapetaka yang lainnya. Nah, dalam bacaan kita di dalam Yoel pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di sini juga kita melihat adanya satu bencana lewat wabah belalang, di mana pokok pemberitaan firman Tuhan kita yang diambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12 itu tadi adalah tentang datangnya hari Tuhan. Di mana wabah belalang ya itu mengancam daerah Yehuda dan juga kota Yerusalem, dan dilihat itu sebagai suatu tanda akan datangnya hari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan tanda bahwa akan datang hari Tuhan?
Maksudnya adalah bahwa hari Tuhan itu akan datang di mana Tuhan itu dia akan bertindak untuk menghukum bangsa Yehuda karena mereka memberontak. Mereka melawan Tuhan pada saat itu. Mereka mempraktekkan penyembahan berhala mereka. Dan juga terjadinya ketidakadilan yang ada pada saat itu. Saudara-saudara, siapa itu Yoel? Yoel namanya berarti Tuhan adalah. Dia memperkenalkan dirinya ya sebagai bin Petuel. Kita lihat Yoel 1, silahkan dibuka. Sudah? Silahkan dibaca. Yoel 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Kitab Yoel ini termasuk kelompok kitab nabi-nabi. Tema penting dalam pemberitaan kitab Yoel itu tadi mengenai hari Tuhan. Bahwa Tuhan akan turut campur tangan, Tuhan juga akan menghakimi, Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang hidupnya itu sudah menyimpang dari Tuhan. Menyimpang dari ketetapan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yoel? Yoel menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Dan pada umumnya hari Tuhan itu kerap diidentikan atau disamakan sebagai hari kehancuran, hari kegelapan. Yang juga disertai dengan kejadian-kejadian alam yang sangat luar biasa. Dan menurut bacaan kita di sini, hari Tuhan ini menunjuk kepada satu waktu di masa depan, ya saat Tuhan pada saat itu akan menghukum musuh-musuhnya. Dan dia akan menyelamatkan orang-orang yang setia kepadanya. Dalam perjanjian lama, hari Tuhan lebih disebut di dalam kitab nabi-nabi. Dan bagian tertua dalam Alkitab ini juga menyinggung hari Tuhan. Seperti misalnya ada di dalam kitab Amos. Amos 5 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kemudian dalam PB atau dalam perjanjian baru, hari Tuhan itu diidentikan seperti halnya penghakiman terakhir. Jadi sebenarnya saudara-saudara, selain dari kitab Yoel ini, ya ada banyak nabi-nabi lain yang juga berbicara tentang hari Tuhan. Misalnya seperti Yesaya, Yehezkiel, Obadja, Sefanya, Maleaki dan lainnya. Mulai dari kitab Yoel yang pertama, kita lihat kembali bacaan Alkitab kita. Yoel yang pertama sesuai dengan judulnya, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Sebagaimana judul di sini tergambarkan sebuah situasi di mana bangsa Israel sedang dilanda bencana, yaitu tulah belalang sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Kenapa belalang Bapak Ibu Saudara? Belalang adalah binatang yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan hukuman atau tulah atau bahkan juga penghakiman. Keluaran 10 ayat 4-15, belalang itu menjadi salah satu dari 10 tulah di Mesir. Ulangan 28 ayat 38 sampai 42. Kemudian belalang itu juga merupakan salah satu dari daftar kutuk atas bangsa Israel jika mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Atau serbuan belalang juga merupakan salah satu daftar tulah penderitaan yang didaftarkan oleh Salomo dalam doanya. Kemudian tulah belalang akan Tuhan kirimkan pada saat itu ya jika umatnya tidak bertobat. Sebenarnya saudara-saudara seperti apakah belalang itu? Bapak Ibu Saudara pernah lihat belalang kan? Atau ada yang belum pernah tahu belalang? Yesaya 40 ayat 22 menggambarkan belalang sebenarnya hanya binatang yang kecil. Kecil saja Bapak Ibu Saudara. Amsal 30 ayat 24 sampai 27 di sana dikatakan belalang itu binatang terkecil di bumi. Di Bilangan 13 ayat 33 juga menggambarkan belalang itu sebenarnya hanya binatang yang tidak terlalu penting. Ya, tidak berharga, dia kecil, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Kemudian binatang belalang itu juga adalah binatang yang lemah. Sehingga ketika ditangkap oleh manusia,
ya ada yang bisa dijadikan masakan atau camilan ataupun juga makanan kecil. Belalang juga dapat dimakan dan termasuk jenis makanan yang lezat. Orang memasaknya ya dengan air, dengan garam, kemudian juga dia bisa dicampur secara kering, kemudian digiling pada gandum roti. Oleh karena itu, saudara-saudara, roti pada saat itu rasanya agak pahit. Kemudian orang menambahkan madu di dalamnya sehingga tidak terasa pahit lagi. Yohanes Pembaptis pun kita tahu ya, dia juga memakan belalang ya sebagai makanannya. Injil Matius 3 ayatnya yang keempat. Kemudian Markus 1 ayat 6, Yohanes juga memakai bulu unta dan ikat pinggan dan di sana dikatakan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara, walaupun seekor belalang binatang yang kecil, dia nggak penting, tapi sebenarnya keistimewaan belalang ini juga ada. Apa itu? Cekatan. Ya, dia cekatan. Amsal 30 ayat 24 sampai 7 artinya dia bekerja dengan cepat, tidak terlambat-lambat. Kemudian yang kedua, letak kekuatannya hanya pada gigi dan taringnya. Tadi kita baca di Yoel 1 ayat yang ke-6 ya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Bayangkan, binatang yang kecil tetapi giginya tajam. Kemudian gigi belalang juga dikatakan sebagai gigi seperti gigi taring singa betina ya. Kemudian juga dikatakan kawanan belalang itu berkelompok ya, kompak satu dengan yang lain, merupakan satu tim. Dia nggak punya pimpinan raja di depannya, tapi kawanan belalang ini bisa berbaris dengan teratur walaupun tidak punya raja, kata kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan 27. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang disampaikan dalam kitab Yoel ini? Pasal pertama tadi, khusus sampai di dalam bacaan kita ayat 12 ya, Yoel melihat sekawanan besar belalang menyerang Israel dan merusak hasil panen mereka. Maka dari itu di sini Yoel melihat hama belalang itu sebagai tanda bahwa Tuhan sedang dan akan menghukum Israel karena dosa-dosa mereka. Dan mengingatkan mereka ya, bahwa pasukan dari belalang itu tadi sesungguhnya akan segera datang menyerang. Dan serangan tulah dari belalang ini saudara-saudara hanya sebagian kecil dari kedahsyatan hukum Tuhan ya, yang akan datang. Jadi kalau boleh kita melihat, kalau dalam bacaan selanjutnya ternyata hari Tuhan itu secara khusus lalu kemudian disampaikan di pasalnya yang kedua. Silahkan dilihat pasalnya yang kedua ayatnya yang 28 sampai dengan 32. Tetapi diingatkan oleh Yoel di sini seruannya agar hukuman Tuhan itu tidak berlanjut, tidak berlama-lama dan umat Israel kemudian lalu bisa hidup dengan tenang tanpa ada hukuman. Umat Israel diserukan untuk bertobat. Itu ada di pasal 2 ayat yang ke-12 sampai selanjutnya. Nah saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu pesannya apa dari firman Tuhan ini? Karena kalau kita melihat memang secara manusia ya kita katakan belalang cuma binatang kecil saja kok. Tapi ternyata Tuhan juga bisa memakai binatang yang kecil ini ya sebagai tanda ataupun juga Tuhan memakai binatang yang kecil ini sebagai simbol bahwa kelak di kemudian hari ketika Tuhan marah karena umat tidak bertobat maka hancur sudah kehidupan mereka. Apa yang dikatakan dalam bacaan kita ini ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudara-saudara, ayat ini diungkapkan kebinasaan secara menyeluruh, ya, kebinasaan secara total. Di sini diperlihatkan bahwa tulah itu membinasakan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Semuanya dimakan habis dan apa yang ditinggalkan juga dimakan habis lagi. Ya, oleh serangan belalang berikutnya. Jadi bencana belalang ini mempengaruhi kehidupan perekonomian mereka dengan segala konsekuensinya
yang tampak di dalam ayat 5. Silakan lihat. Ayat 5, ayat 9, ayat 10 dan juga sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, seruan Yoel bin Petuel bagi bangsa Yehuda mengajarkan kita beberapa hal yang penting. Yaitu yang pertama, ternyata Tuhan dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup kita manusia. Dengan kuasanya dia bisa memakai berbagai peristiwa apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk peristiwa alam di dalamnya, bencana alam, sebagai alat untuk menegur ataupun juga mendidik umatnya. Agar apa? Agar hidup manusia takut kepada Tuhan. Agar hidup manusia dapat memuliakan nama Tuhan. Seperti kalau kita melihat bencana alam seperti di awal tadi saya katakan. Kita mengalami begitu banyak Tuhan di berbagai daerah. Dalam kesadaran diri kita melihat bahwa bencana alam yang kita lihat, yang kita alami dan saudara-saudara kita di luar sana juga yang mengalaminya. Secara iman kita mengatakan itu adalah bagian dari satu proses kehidupan yang ternyata Tuhan izinkan itu terjadi. Dan itu berarti kita sebagai orang percaya harus melakukan introspeksi diri. Kita harus mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Apakah hidup kita sebagaimana anjuran Yoel agar Tuhan pada saat itu tidak menghukum umatnya, kita harus hidup di dalam pertobatan. Dalam semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita manusia, satu-satunya tempat kita bersandar, satu-satunya tempat kita berharap ya hanya kepada Tuhan. Dalam permenungan diri kita secara pribadi, secara gereja, persekutuan, secara bangsa dan negara, mari kita melihat. Semua peristiwa yang terjadi yang kita alami termasuk akhir-akhir ini sudah hampir 2 bulan. Masa pandemi COVID-19 juga. Kalau boleh kita katakan, apakah Tuhan menghukum kita? Apakah Tuhan murka? Apakah Tuhan marah? Sehingga dibiarkannya anak-anaknya pada saat ini hidup di dalam penderitaan akibat COVID-19. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja kita tidak akan mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Kita tidak akan mengatakan bahwa Tuhan murka, Tuhan marah. Tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan izinkan semua ini terjadi di dalam kerangka bagaimana kita mau melihat bahwa di dalam kehidupan kita, dunia sekitar kita memang ada berbagai macam penderitaan, ada berbagai macam kesulitan, ada berbagai macam pergumulan yang harus kita hadapi. Nah, menyikapi peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, mari kita minta hikmat dari Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Di dalam iman, pengharapan dan kasih. Ya, kita minta di dalam namanya Yesus Kristus. Meskipun ada berbagai tanda-tanda alam, gejala atau bencana alam yang lalu. Di tahun-tahun yang lalu. Di tahun 2000, di bulan Maret, kemudian Mei, bahkan kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tapi marilah kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kita diajak oleh Tuhan bahkan lewat firman Tuhan ini untuk berbenah diri. Untuk mengintrospeksi, untuk mengoreksi diri. Sudahkah yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita sampai hari ini, sampai detik ini berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan menghadapi segala peristiwa dan persoalan ini? Tentu satu-satunya kita berdoa. Berseru kepada Tuhan. Berdoa agar Tuhan segera mengakhiri penderitaan kita ini. Sambil terus menata diri kita, pribadi kita kepada Tuhan. Membangun dan menciptakan relasi yang bagus, relasi yang indah dengan Tuhan. Kalau pada masa-masa sekarang ini kita lebih dekat ya dengan keluarga. Suami, istri, anak-anak kita lebih intens bertemu dibandingkan sebelum masa COVID-19. Biarlah apa yang indah, yang tercipta, yang kita rasakan pada masa-masa ini jangan hilang. Kebersamaan kita, keintiman kita, kebaikan, persekutuan yang indah dalam keluarga. Tetap ada terus. Meskipun nanti COVID-19 telah selesai, telah berakhir.
Kemudian juga bagaimana kita tetap membangun relasi kita yang baik dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa beribadah dalam gereja secara online sekarang ya, di rumah kita masing-masing, di rumah saja. Setelah COVID-19 berakhir, biarlah intensitas itu juga tetap terus terbangun. Kedekatan kita kepada Tuhan lewat doa, lewat saat teduh, mendengar firman Tuhan, ibadah bersama dengan keluarga. Ada oma opa, ada opung ya ikut juga. Ada anak-anak, ada cucu mungkin juga. Biarlah itu juga tetap terbangun ke depannya setelah selesai COVID-19. Atau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan teratur, hidup dengan disiplin, hidup dengan lebih baik, itu juga tetap ya boleh terus kita lakukan setelah wabah COVID-19 ini berakhir. Artinya saudara-saudara, mari kita bersama-sama menata diri kita dengan baik kepada Tuhan secara pribadi. Menata diri kita dengan baik kepada Tuhan secara bersama-sama lewat persekutuan kita. Dan menata diri kita kepada Tuhan dengan lebih baik lagi secara bangsa dan negara kita. Kita juga perlu berbenah diri bangsa dan negara kita ini. Para pemimpin kita harus berbenah diri. Meninggalkan keangkuhan, meninggalkan kesombongan, ya, meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, kejahatan-kejahatan, korupsi, ataupun juga ketidakadilan. Ya, penegakan hukum yang baik itu harus kita ciptakan ke depan. Sehingga ketika kita yakin dan percaya bisa melakukan semua ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita pun ketika menghadapi berbagai peristiwa, bencana alam atau apapun itu namanya, kita boleh melihat itu adalah bagian dari pendewasaan iman kita. Kita kepada Tuhan datang dengan ketekunan dan datang kepada Tuhan dengan seruan pertobatan ke depan supaya hidup kita bisa lebih baik lagi. Amin. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan, kasih sayang dan kasih setiamu boleh kami rasakan setiap hari. Bahkan pada hari ini Tuhan, hari Minggu kami boleh bersama-sama beribadah Minggu kembali di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami sebagai ayah, ibu, anak-anak, atau kami sebagai orang tua,
sebagai oma, opa, opung, sebagai cucu-cucu, bahkan mungkin juga ada cicit yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu juga boleh mengingatkan kami Tuhan, agar kami boleh selalu datang kepada Tuhan. Kami boleh membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Kami boleh dekat kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menjauhi segala larangan-larangan-Mu Tuhan. Kami boleh bertobat kepada-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami boleh mengalami berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan, termasuk di dalamnya ketika kami mengalami bencana alam atau gempa bumi atau bahkan peristiwa sampai sekarang ini juga masih kami rasakan adanya pandemi COVID-19. Ketika kami boleh mengalami itu semua Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, karena kami tahu Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi firman-Mu mengajarkan kami agar kami boleh minta hikmat daripada Tuhan untuk menyikapi segala penderitaan, segala kesulitan yang kami alami di sekitar kami. Dan kami percaya kesulitan-kesulitan itu, pergumulan-pergumulan itu, termasuk ketika kami mengalami bencana alam, gempa bumi, dan juga wabah COVID-19 ini, itu bukan karena Tuhan marah ataupun juga murka terhadap kami Tuhan. Bukan karena Tuhan ingin membinasakan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan kami agar dalam hidup kami ini kami harus bertobat. Kami harus melakukan yang baik. Kami harus melakukan sesuai dengan kebenaran dari firman-Mu itu Tuhan. Dan terima kasih juga karena Tuhan sudah baik memberkati bangsa dan negara kami, termasuk para pemimpin kami yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus juga boleh memberkati setiap dari kami anak-anak Tuhan yang bekerja, yang melayani Tuhan, baik di pemerintahan pusat atau daerah. Bahkan anak-anak Tuhan juga yang bekerja Tuhan sebagai abdi negara, di kepolisian, di Tentara Nasional Indonesia TNI, maupun juga anak-anak Tuhan dan semua orang yang dengan penuh sukacita, penuh kerelaan, mereka boleh mengabdikan diri mereka Tuhan pada tugas panggilan dan tanggung jawab mereka, termasuk saat ini yang ada di garda terdepan. Mereka berjuang Tuhan untuk membantu dan menolong kami, baik pasien penderita COVID-19 ataupun juga kami yang datang untuk berobat, untuk tes, rapid test atau swab. Oleh karena itu Tuhan memberkati mereka, yaitu para dokter, para medis, maupun juga tenaga relawan, satgas-satgas, dimanapun mereka boleh ada dan bekerja, di bidang apapun, kami percaya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, kesehatan buat mereka. Apalagi mungkin mereka sering berhadapan dengan pasien COVID-19, Tuhan jauhkan sakit dan penyakit yang bisa datang ataupun juga menulari mereka Tuhan, jauhkan semuanya. Berkati juga lindungi keluarga mereka Tuhan ketika mereka harus bekerja. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka di rumah masing-masing. Berikan kesehatan juga buat keluarganya. Dan bagi kami yang sementara ini juga ada di ruang isolasi, di rumah sakit Tuhan. Karena kami sakit, terkena COVID-19, tolong Tuhan sembuhkanlah kami. Atau kami sakit karena penyakit yang lain, juga tolong kasihani kami Tuhan. Sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat pelayanan gereja Tuhan di dunia, di Indonesia gereja-gereja anggota PGI, kami juga GPIB Tuhan salah satunya. Tuhan Yesus memberkati, melindungi juga semua pucuk pimpinan di tingkat sinodal, Mupel Jakarta Barat, kami jemaat Sangkakala. Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan buat kami semua yang sementara jemaat kami ini di rumah, bekerja dari rumah atau terkadang juga anak-anak kami juga bekerja juga atau mengerjakan pekerjaan kuliahnya atau sekolahnya juga dari rumah. Berikan roh hikmat kepandaian juga buat anak-anak kami semua Tuhan. Biarlah mereka tidak jenuh ataupun juga bosan dalam mengerjakan semua pekerjaan di rumah. Dan pada saat nanti mereka boleh masuk kembali sekolah atau suami kami atau kami para istri juga ada yang bekerja, kembali lagi kami bekerja. Tolong Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk kami dapat bekerja beraktivitas. Kami ingin segera COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Biarlah kami juga boleh hidup kembali ke pola hidup kami yang lama.
tetapi kami juga boleh mengambil hikmah dari peristiwa ini, agar kami boleh semakin lagi diingatkan terus-menerus lewat kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa buat para duda janda anak yatim piatu yang sendirian, yang sedang berduka cita, hiburkanlah mereka Tuhan, yang merasa kesepian, tolong Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa Surgawi buat jemaat kami yang berulang tahun. Engkau tambahkan juga pertambahan 1 usia ini Tuhan, berkati mereka. Mereka juga yang berulang tahun perkawinan suami istri boleh saling mengasihi, saling juga mencintai. Kami juga mau berdoa Bapa Surgawi buat kami masing-masing di rumah, lingkungan tetangga kami. Biarlah kami boleh hidup rukun dan damai dengan lingkungan dan tetangga-tetangga kami di rumah. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau setor tunai ke kantor gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat dipersilakan berdiri, kita berdoa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai dan sukacita dari Tuhan,
Lalu lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Silahkan berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.